fatukubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Fatukubbila, maka diterima, min ahadihima, korban salah satu dari keduanya, yaitu Habil. Korbannya Habil diterima. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima korbannya yang lain, yaitu Qabil. Jadi kalau orang itu beramal, maka amalnya akan kembali kepada salah satu dari dua, yaitu diterima. Kalau tidak diterima, berarti ditolak. Kapan korban itu diterima dan kapan korban itu ditolak? Kapan amal itu diterima dan kapan amal itu ditolak? Maka ayat ini memberikan penjelasan yang sangat akurat, kapan amal diterima, kapan amal ditolak. Maka diterima korbannya Habil, yaitu dia seorang peternak, dapat perintah suruh berkorban, maka dia mengambil kambingnya yang paling bagus dari kambing-kambingnya, yang gemuk, yang besar, yang sangat ia cintai, yang sangat ia senang. Kemudian berbeda dengan Qabil. Qabil dia ini peternak. Ketika dapat perintah suruh berkorban, maka Qabil ini mengambil hasil. Qabil ini petani, ya. Qabil ini mengambil hasil pertaniannya yang sudah dirinya sendiri tidak suka, sudah busuk, sudah tak layak dimakan, lalu dikorbankan. Maka korbannya yang ditolak, qala la aqtulannak, bilang kepada korbannya yang diterima. Qabil bilang kepada Habil, la aqtulannak, saya akan membunuh kamu. Kenapa korban kamu diterima lalu korban saya ditolak? Kan sama-sama berkorban. Kenapa punya kamu diterima lalu punya saya ditolak? Tidak adil Tuhan, katanya. Punya kamu diterima, punya saya ditolak. La aqtulannak, saya akan bunuh kamu. Maka Qabil bilang sama Habil akan membunuh. Maka Habil mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Innama yataqabbalullah, sesungguhnya Allah akan menerima korbannya yang berkorban, minal muttaqin, kalau yang korban itu orang yang bertakwa. Kalau korban kamu, Qabil, introspeksi diri, kamu mempersembahkan sesuatu yang kamu sendiri loh tidak mau memanfaatkan, tidak suka, karena busuk dikorbankan. Buah-buah yang sudah busuk dikorbankan, maka nggak diterima oleh Allah. Maka kunci amal itu diterima kalau didasari dengan takwa. Takwa itu iman. Takwa itu maksudnya mengerjakan suatu amalan sesuai dengan aturan. Kalau kita mau sholat, maka kita sempurnakan syaratnya, rukunnya, syarat rukunnya. Maka nanti diterima oleh Allah. Jadi kalau kita ini mengerjakan suatu amalan sudah disempurnakan aturan syariatnya, maka kita harus berbaik sangka kepada Allah bahwa amalnya diterima. Tapi kalau amalnya dikerjakan tidak sesuai dengan takwa, maka yang beramal itu sendiri akan merasakan bagaimana amal saya mau diterima, sedangkan hati saya, sedangkan yang saya buat. Jadi seorang itu tahu dengan kondisi amalnya sendiri. Maka disebutkan man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa orang kenal dengan dirinya, maka kenal dengan Tuhan. Kenal dengan dirinya itu tahu
amalan dirinya itu supaya diterima oleh Allah, maka dirinya harus tahu apa kehendak Allah. Kehendak Allah itu kehendak syariat, aturan. Seperti misalnya orang mau sholat, supaya sholatnya diterima gimana? Sempurnakan syarat rukunnya. Beriman dulu, Islam, lalu dapat tugas sholat. Jadi iman dulu syarat pertama, kemudian dapat perintah sholat, lalu sholatnya dikerjakan sesuai dengan syarat rukunnya dipenuhi. Di antara syarat sholat punya wudhu, menutup aurat. Jadi kalau ada orang sholat sudah disempurnakan syarat rukunnya, maka pasti Allah terima. Tapi kalau ada orang sholat syarat rukunnya tidak dipenuhi, misalnya dia sholat tidak punya wudhu, ya nggak diterima oleh Allah, karena syaratnya tidak sempurna. Sedang sujud kentut, sudah batal wudhunya, batal sholatnya. Giliran dikasih tahu, Bapak tadi pas sujud kentut ya? Kenapa kalau saya kentut? Sholat Bapak batal. Apa kamu Tuhan tahu dengan sholat saya batal? Bukan, saya juga malu. Cuman Bapak itu syaratnya jadi batal. Bisa dipahamin ya? Jadi syarat amal diterima itu apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ini cerita yang pertama. Cerita tentang korban. Cerita yang kedua mengenai Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Maka dalam Al-Quran Allah bercerita tentang kisah yang kedua ini. Inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Qala ya abati al-ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ya abati inni ara fil manam anni azbahuk fandur madza tara. Ya bunayya inni ara fil manam anni ya bunayya wahai anakku, inni ara fil manam anni azbahuk, saya itu diperintah Allah nyembelih kamu. Nabi Ibrahim diperintah untuk nyembelih kamu, nyembelih Nabi Ismail. Fandur madza tara, lalu sekarang gimana pendapat kamu? Saya diperintah Allah untuk nyembelih kamu, sekarang gimana pendapat kamu? Fandur madza tara, fandur itu kamu pikirkan, madza tara, gimana pendapat kamu? Madza tara, gimana pendapat kamu? Dengan perintah Allah saya disuruh nyembelih kamu, ini gimana sikap kamu? Maka Nabi Ismail menjawab dengan lantang, ya abati if'al, ya abati wahai ayahku, if'al, laksanakanlah, kerjakanlah, ma tu'mar, apa yang diperintah. Kalau memang itu perintah Allah, laksanakan, gak usah ragu-ragu. Satajiduni insyaallah wahai ayah, engkau akan jumpai aku minas sabirin, termasuk orang yang sabar. Jadi ketika sepakat, Nabi Ismail pun siap menjalankan perintah, siap disembelih. Lalu Nabi Ibrahim mengasah pisau. Diasah pisau setajam-tajamnya. Lalu setelah itu Nabi Ismail dibawa oleh Nabi Ibrahim dari Mekah menuju Mina. Dari Hijri Ismail, dari dekat Ka'bah situ tempatnya, dibawa menuju Mina. Jadi tempat Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail itu di Bukit Mina. Ketika perjalanan Nabi Ibrahim menuju Mina bersama Nabi Ismail, maka datanglah syaitan ingin mengganggu. Syaitan ingin mengganggu, ingin membatalkan. Syaitan bilang sama Nabi Ibrahim,
Ibrahim, kamu itu pikirkan terlebih dahulu. Kamu itu loh, sudah lama nggak punya anak, tua baru dikasih anak, giliran sudah besar lucu-lucunya, kok mau disembelih? Itu nggak betul. Kata siapa? Kata setan. Maka oleh Nabi Ibrahim ini nabi, nggak bisa diganggu setan. Maka Nabi Ibrahim melempar setan itu sehingga hancur. Berjalan lagi, ketemu lagi dengan setan yang kedua, setan yang ketiga, di 3 titik. Dan Nabi Ibrahim lulus dari ujian gangguan 3 setan. Dilempar. Disitulah dijadikan bagian daripada amalan ibadah haji, namanya jumroh. Jumrotul ula, jumrotul wusta, jumrotul aqabah. Ini kalau kita ini ngerti sejarah, maka mengerjakan ibadah haji itu dasar. Tapi kalau tidak ada ilmu, ini katanya ini jumroh ini melempar setan, jadi ambil batu yang besar-besar biar bundol setan, kepala setan itu. Enggak kayak gitu, ambil batu yang kecil-kecil aja, 7 batu. Kemudian setelah sampai di Mina, dimiringkan ke kiblat. Nabi Ismail dibaringkan ke arah kiblat, ditidurkan miring ke arah kiblat, ditutupi matanya dengan kain putih. Setelah itu digorokkan pisaunya. Sebelumnya itulah menunjukkan bahwa hewan korban yang dipotong betul-betul karena Allah, maka disimpan di surga Allah seperti kambing dombanya Habil. Diturunkan lagi dari surga ke dunia sebagai pengganti Nabi Ismail. Lalu Nabi Ibrahim menyembelih kambing itu. Kemudian pelajaran dari sikap Nabi Ibrahim, kenapa mengasah pisau yang tajam supaya yang disembelih tidak sakit. Maka kalau kita nak nyembelih hewan korban, pisaunya tajamkan. Jangan digorok-gorok, nggak mempan, sakit kambingnya, sapi. Kemudian yang kedua, ditutupi matanya, ditutupi supaya tidak melihat pisau diletakkan di leher hewan. Tutupi. Jadi sunnah itu ditutupi. Makanya tidak boleh mengayunkan pisau itu di dekat hewan yang hendak disembelih. Ayo kau mati habis ini kau. Ayo kau. Tidak boleh. Itu punya perasaan juga si kambing dan sapi itu. Dan juga nggak boleh didekatkan dengan tempat penyembelihan hewan yang lain. Jadi tempat penyembelihannya harus dijauhkan dengan kambing-kambing atau hewan atau sapi yang hendak disembelih. Jangan dipotong di situlah sapi yang akan dapat giliran melihat. Itu nggak boleh, itu termasuk bagian daripada nyiksa hewan. Jadi jauhkan. Itu sapi itu nemo, itu kambing kawannya itu disembelih itu. Coba pikirkan. Andaikan kita dapat eksekusi kayak gitu itu, dapat giliran setelahnya, takut dah kita. Wow, pucat kita. Makanya kadang hewan setelahnya, hewan kedua dan ketiga itu kadang darahnya nggak deras lagi karena pucat sudah. Jadi itu hikmah. Jadi dibaringkan ke kiblat, kemudian ditutup matanya, ditajamkan pisaunya, lalu disembelih. Sebelum menyembelih doa, Allahumma inna hadhil udhiyatu minka wa ilaika fataqabbal. Bismillah.
sembelih. Doa dulu. Jangan asal terus sembelih baik. Allahumma ya Allah, inna hadhil udhiyah, sesungguhnya hewan korban ini yang hendak kami sembelih ini, minka adalah pemberian engkau kepada fulan bin fulan, wa ilaika, lalu oleh fulan bin fulan dikorbankan untuk engkau, karena engkau diserahkan kepada engkau sebagai korbannya. Fataqabbal, maka terimalah, bismillah, sembelih gitu. Jadi hewan korban itu dari mana? Dari Allah, pemberian Allah. Lalu kemudian diserahkan lagi oleh yang punya korban kepada Allah. Apa saja yang dibuat karena Allah akan sampai kepada Allah dan disimpan oleh Allah di sisi Allah, nanti akan dikembalikan sebagai balasan. Apa saja.